Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Margahayu. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah doa kita. Sebelum kita memulai ibadah doa kita, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 40 ayat 17 sampai 18. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Kami akan naikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Segala pujian dan syukur. Dan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kepadamu ya Yesus. Kami ucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan setiap doa dan syafaat kami, setiap permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya semua ini menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menjawab syukur. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama sebab kita lebih dari pemenang. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji, mengikut Yesus.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur pada saat malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa pada saat malam hari ini oleh karena kasih-Mu Bapa yang terus boleh melindungi kami, menjaga seluruh kehidupan kami. Dan saat malam ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Bapa waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kalau pada saat hari ini kita bersyukur, kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur nomor 140. Ya, Mazmur nomor 140, tetapi kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Mazmur nomor 140. Ya, firman Tuhan demikian. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud.
Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan, menaruh perangkap terhadap aku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita dapat menjaga diri kita? Mampukah kita terus-menerus menjaga diri kita? Sejauh mana kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sepanjang kehidupan kita, sejauh mana saya dan Bapak Ibu Saudara mampu menjaga diri kita masing-masing? Ya, mungkin kita sering mendengar ya cerita tentang bagaimana, atau mungkin membaca dari postingan orang, atau menonton berita di televisi atau melalui internet. Ya, kita mendengar bagaimana pengalaman orang, ya, pengalaman orang yang mengalami kejahatan, atau mungkin lebih spesifiknya mengalami penipuan. Ya, mungkin banyak orang merasa tertipu dengan hal-hal yang diiming-imingi oleh sesuatu. Ya, mungkin kita berusaha keras untuk terhindar dari penipuan tersebut. Ya, namun kadangkala akhirnya mungkin oleh karena iming-iming ataupun karena perkataan seseorang, kita bisa tertipu. Ya, kita melihat semakin hari semakin banyak jenis kejahatan. Ya, dan semakin canggih. Semakin canggih kejahatan yang ada, dan semakin mungkin kita nggak habis pikir, kok bisa ya ternyata orang bisa melakukan kejahatan demikian caranya, dengan berbagai macam cara yang baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin kita pernah mengalaminya, atau mungkin saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita pernah mengalaminya. Rasa-rasanya makin, tanda kutipnya, makin kreatif. Ya, kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini, atau mungkin kalau spesifiknya kejahatan-kejahatan yang ada di negara kita, rasa-rasanya makin kreatif orang-orang. Ya, kreatifnya tanda kutip negatif gitu ya. Kreatif untuk membuat ataupun melakukan sebuah tindakan-tindakan kriminal. Ya, mungkin yang dulu tidak pernah terfikirkan oleh orang, sekarang kok bisa gitu ya. Kita mungkin merenungkan seperti itu. Dan bahkan kita berpikir ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan tanpa rasa belas kasihan. Ya, mungkin ada orang yang melakukan kejahatan dengan terpaksa dia melakukan tindakan tersebut. Tetapi ada juga mungkin orang yang melakukannya bukan karena terpaksa. Ada orang yang ketika dihukum tetap dengan tersenyum, tidak menyesalinya. Ya, dia tidak penuh dengan belas kasihan. Kejahatan di dunia ini memang terjadi. Kita tidak bisa naif dengan berkata bahwa orang itu semua baik, ya, ataupun berkata bahwa dunia ini baik, gitu. Ada orang-orang yang memang, ya, tadi kata mungkin dia berbuat tindak kejahatan tersebut karena terpaksa, atau memang dia melakukan tersebut tanpa ada belas kasihan. Ada di dunia ini, dan kita hidup di tengah-tengah itu. Oleh karena tadi ketika kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 140 ini dikatakan, luputkanlah aku ya Tuhan. Ya, ayat yang kedua dimulai dengan kata luputkanlah aku, dan ayat yang kelima dikatakan peliharalah aku ya Tuhan. Daud, ya pemazmur ini, Daud mengatakan kepada Allah, ya Tuhan, luputkanlah aku daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Ayat yang kelima dikatakan, peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Dari zaman dulu, ya, kejahatan sudah ada, ya, tindakan-tindakan kekerasan sudah ada, dan Daud pun dalam Mazmur ini mengatakan kepada Tuhan supaya Tuhan meluputkannya dan memelihara kehidupannya. Berbicara mengenai orang Kristen, kita semua adalah orang Kristen dan kita adalah domba, ya. Ibaratnya kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya, mengapa kita digambarkan seperti domba? Ya, karena domba itu merupakan hewan yang gampang diterkam, ya, gampang diperdaya, dan hewan yang sangat-sangat lemah, sehingga kekuatan domba tersebut hanya berada di tangan sang gembala.
Sang gembala harus benar-benar menjaga domba tersebut pada zamannya, ketika gembala menjaga domba. Sehingga ketika ada serigala yang datang, ya, ketika ingin menerkam domba-domba tersebut, gembala tersebutlah yang harus menolong domba-domba tersebut. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ya sama hal dengan kita. Kita adalah domba-dombanya Allah. Dan Allah adalah gembala kita. Sehingga ketika ada kejahatan-kejahatan di dunia ini yang ingin mencoba untuk menjatuhkan kita, seperti kata pemazmur, orang-orang berusaha untuk menjatuhkan kita, membuat kita melakukan kekerasan terhadap kita, lalu memfitnah kita. Di sini katakan merancang kejahatan, ayat yang ketiga, merancang kejahatan ataupun menghasut perang terhadap kita. Mungkin bahasa sehari-harinya mencari-cari cara untuk menjatuhkan ataupun membuat nama kita tidak baik. Ada orang-orang mungkin seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita, atau bahkan dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, ketika kita adalah domba-dombanya Tuhan, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kita hanya bisa meminta kekuatan Tuhan, karena keberadaan kita adalah penyertaan Tuhan. Ya, keberadaan kita anak-anak Tuhan di dunia ini, kita harus terus berusaha untuk kita meminta petunjuk, kekuatan daripada Tuhan. Ya, harapan pemazmur hanya kepada Tuhan untuk bisa meluputkan dan menjaga dirinya dari segala manusia-manusia yang jahat. Ya, kalau hari-hari ini mungkin di dalam dunia media sosial, mungkin kita sering ada sekarang lagi tren, ada sebuah lagu yang lagi tren gini lagunya. Lu ngomongin gue bodoh amat, katanya gitu kan. Lu ngehina gue bodoh amat. Lu munafikin gue bodoh amat. Lagi tren lagu itu. Jadi semua orang mencoba untuk menyanyikan lagu tersebut. Tapi kalau kita pikir, renungkan, memang ketika renungan dalam firman Tuhan, kita coba analogikan dengan firman Tuhan. Ketika ada orang yang mencoba menjatuhkan kita, ya memang kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Ya Tuhan, peliharalah aku. Ya, pemazmur Daud mengatakan, peliharalah aku ya Tuhan. Tolong aku, karena sebagai anak Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang mampu memberikan kita kekuatan. Ya, hanya Tuhanlah yang bisa dan sanggup meluputkan kita dari orang-orang yang ingin mencelakai kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Kita diberikan hikmat, betul, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa menangkal, mungkin kita bisa hati-hati, tetapi mungkin secermat-cermatnya kita, ada kalanya. Ya, ada kalanya mungkin kita lengah. Ada kalanya mungkin kejahatan menimpa kita, tindakan-tindakan kekerasan menimpa kita, kekerasan baik secara fisik maupun kekerasan secara verbal melalui ucapan. Ada kalanya menimpa kita ketika kita sudah dengan sangat berhati-hati. Namun, ketika firman Tuhan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajak kita kembali untuk kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjadi pembela kita, supaya Tuhan yang terus boleh menghibur saya dan Bapak Ibu Saudara, memelihara hati kita. Mungkin saat ini kita sedang frustrasi, mungkin kita sedang dalam masalah-masalah, tertekan oleh karena masalah. Kita berdoa kembali kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, peliharalah aku. Tolong Tuhan, berikanlah hikmat kepada aku di dalam kondisi hari-hari ini yang mungkin menurut kita tidak semakin baik, atau malah semakin susah menurut kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa kembali kepada Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karena Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah pencipta saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia yang paling tahu dan mengerti apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, sebagai pengingat kita firman Tuhan pada saat ini, ya, ketika kita berdoa, ingat ada di dalam doa Bapa kami, dikatakan bahwa Yesus mengajar berdoa kepada para murid-Nya, meminta supaya kita dijauhkan, dilepaskan daripada segala yang jahat. Ya, itu juga penting sekali untuk kita doakan. Tuhan melepaskan kita daripada segala yang jahat, dari segala pencobaan-pencobaan yang ada. Ketika kita memulai hari kita, ketika kita memulai dengan melakukan aktivitas sepanjang hari, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kita dari segala pencobaan.
Tuhan menjauhkan kita, melepaskan kita daripada yang jahat. Karena kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita sepanjang hari. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi kita perlu untuk berdoa kepada Tuhan supaya apa? Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan melindungi dan menjaga kita sepanjang hari kita dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Ingat, perjuangan kita memang ya bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi ada roh-roh di dunia ini yang coba juga terus untuk menggoda kita. Untuk terus boleh menjatuhkan iman kita. Untuk melemahkan kita. Dan berkata, berbisik mungkin kepada kita, oh Tuhan gak akan menolong kamu. Udahlah, kamu tidak usah berserah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara ibu saudara bahwa Tuhan yang akan meluputkan dan memelihara saudara ibu saudara di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Benar-benar kita berseru dan berserah hanya kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu dan kami adalah ciptaan-Mu Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menjauhkan kami dari segala pencobaan dan melepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, peliharalah kehidupan kami ya Tuhan. Luputkanlah segala hal-hal yang jahat daripada kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu Bapa yang saat ini sedang mengalami masalah, yang saat ini sedang mengalami tantangan. Ya Tuhan, kiranya Engkau Allah pemelihara kami. Engkau adalah yang selalu beserta dengan kami. Kami mohon Bapa penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Tuntunan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Apapun yang saat ini Bapa sedang kami rasakan, apapun yang sedang kami alami, kami pikirkan, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami dalam segala permasalahan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berserah kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia sanggup, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Kita akan membawa setiap doa dan pergumulan kita kepada Tuhan, sebab Dia sanggup dan Dia akan memulihkan kita. Dia sanggup.